Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan ini, saya Sinta Yatiana dan teman-teman saya yang bernama Ainur Ramadan, Anissa Nurlian Tisna, Kita Nailur Rahman, Erina Dwi Agustin, Risalatul Ummah, dan Khomarullah Agustia Jannah akan mempresentasikan sistem endokrin. Berikut penjelasannya. Sistem endokrin. Sistem endokrin dibentuk oleh jaringan dan organ-organ yang dinamakan kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah organ yang menghasilkan hormon yang tidak memiliki duktus atau pembuluh atau saluran, sehingga hormon yang dihasilkan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Sistem endokrin. Bagian-bagian dari sistem endokrin. 1. Kelenjar pituitarin. 2. Kelenjar tiroid. 3. Kelenjar adrenal. 4. Pankreas. 5. Ovarium yang terdapat pada wanita, dan yang keenam adalah testis yang terdapat pada pria. Disebut kelenjar hipofisis karena terletak di dasar otak dan memiliki bentuk seperti kacang hijau. Meskipun kecil, kelenjar ini disebut juga sebagai kelenjar master karena menghasilkan hormon-hormon sebagai berikut. Kelenjar pituitarin menghasilkan hormon-hormon sebagai berikut. 1. Hormon pertumbuhan atau GH berfungsi untuk memastikan proses pertumbuhan. Peran lainnya untuk mengatur metabolisme karbohidrat dan lemak, serta memelihara kesehatan dan fungsi otak, otot, tulang, jantung, dan keseimbangan cairan tubuh. Yang kedua adalah hormon prolaktin (PRL) yang berfungsi untuk membantu merangsang produksi ASI. Yang ketiga adalah hormon antidiuretik yang berfungsi untuk mengontrol keseimbangan cairan tubuh pada ginjal. Dan yang keempat adalah hormon oksitosin yang berfungsi untuk membantu kontraksi dinding rahim. Yang kedua adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid mempunyai 3 hormon, yakni hormon tiroksin yang berfungsi untuk mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Yang kedua adalah triiodontironina. Fungsinya untuk mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Dan yang terakhir ada kalsitonin. Fungsinya untuk menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan mempercepat absorpsi kalsium pada tulang. Kelenjar tiroid memiliki 2 tipe sel. Yang pertama, sel folikular. Fungsinya untuk menghasilkan T4 dan T3. Yang kedua adalah sel parafolikular. Fungsinya untuk menghasilkan kalsitonin. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar yang menghasilkan hormon PPH atau paratiroid hormone yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Nah, kelenjar paratiroid ini terletak di belakang kelenjar tiroid atau di leher. Kelenjar paratiroid ini terdiri atas 4 kelenjar kecil yang ukurannya sebesar kacang polong, seperti pada gambar. 4 titik kecil itu, itu. Fungsinya mobilisasi kalsium dari tulang, absorpsi kalsium dari usus, dan lain-lain. Kelenjar adrenal atau suprarenalis. Kelenjar adrenal merupakan kelenjar endokrin dengan panjang 3-5 cm yang terletak pada permukaan medial atas kedua ginjal. Kelenjar adrenal memiliki berat kira-kira 4 gram. Tiap kelenjar terbungkus oleh fascia renalis bersama dengan ginjal. Kelenjar adrenal memiliki 4 hormon. Yang pertama adalah hormon kortisol yang berfungsi sebagai mengendalikan reaksi kita terhadap stres. Yang kedua adalah hormon aldosteron yang berfungsi sebagai pengendalian tekanan darah dengan memelihara keseimbangan kalium dan natrium dalam tubuh. Yang ketiga adalah hormon adrenalin, berfungsi sebagai bekerjasama dengan hormon kortisol dan noradrenalin dalam mengatur reaksi tubuh terhadap stres. Yang keempat adalah hormon noradrenalin, berfungsi sebagai bekerjasama dengan hormon kortisol dan adrenal dalam mengatur reaksi tubuh terhadap kondisi stres. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan organ tubuh manusia yang memiliki 2 fungsi. Yang pertama dalam sistem pencernaan dan yang kedua dalam sistem endokrin. Bagian pankreas yang bertanggung jawab dalam sistem endokrin ialah pulau Langerhans. Pada pulau Langerhans terdapat 3 tipe sel. Yang pertama adalah sel alfa yang menghasilkan hormon glukagon yang berfungsi untuk meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Yang kedua adalah sel beta yang menghasilkan hormon insulin yang berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah. Lalu ada sel delta yang menghasilkan hormon somatostatin yang berfungsi untuk menghambat pelepasan GH
atau growth hormone oleh hipofisis anterior. Lalu ada ovarium. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen digunakan untuk menimbulkan dan mempertahankan ciri kelamin sekunder pada wanita. Sedangkan hormon progesteron digunakan untuk mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima sel telur yang sudah dibuahi. 7. Testis. Hormon testosteron dalam merangsang permatangan sperma dan pembentukan tanda-tanda kelamin pria seperti pertumbuhan kumis, janggut, dan jakun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.